Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan sebuah video presentasi di mana pada kelompok kami ini akan membahas materi tentang perkembangan kognitif pada anak. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, Juliana Astika Pure, saya sendiri. Yang kedua, Ermalia Oknalia Mali. Yang ketiga, Maria Ronya Resa Riwonga. Yang keempat, Ines Raja. Yang kelima, Eutrasia Yurika Febriani. Yang keenam, Arkanjela Moruk. Yang ketujuh, Ita Irmawati Menafe. Yang kedelapan, Baptista Farani Abon. Baik, langsung saja saya persilakan pemateri pertama untuk memaparkannya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi pertama, pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill individu dalam pola teratur dan terorganisasi, serta berlangsung selama individu hidup. Hal ini sebagai hasil proses pematangan. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan. Perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Oke, baik, kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri berikut. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Renya Rosariwonga, saya akan membawakan materi yang kedua. Perkembangan kognitif anak melibatkan proses belajar yang progresif seperti perhatian, memori, ingatan, dan logika berpikir. Perkembangan kognitif adalah tingkat kemampuan anak dalam berpikir. Perkembangan keterampilan tersebut penting agar bisa memproses informasi, belajar mengevakuasi, menganalisis, mengingat, membandingkan, dan memahami hubungan sebab akibat. Perkembangan kognitif mengacu pada tahapan kemampuan seorang anak dalam memperoleh makna dan pengetahuan dari pengalaman serta informasi yang didapatkan anak. Perkembangan kognitif meliputi proses mengingat, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan. Sekian dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan kognitif menurut para ahli. Yaitu yang pertama menurut Jean Piaget, di mana teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini menjelaskan bahwa anak akan terus berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Teori Piaget ini juga disebut dengan teori genetik epistemologi karena teorinya menjelaskan mengenai perkembangan kemampuan intelektual anak dalam masa pertumbuhan. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget ini juga menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Ada juga tahapan-tahapan teori Piaget dalam perkembangan kognitif ini, yaitu yang pertama tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, tahap ketiga operasional, tahap keempat operasional formal, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman saya, Ella. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya berikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan materi ini. Menurut ahli Lev Vygotsky, yaitu teori di mana anak ketika belajar mendapat pengaruh besar dari orang tua dan sekitarnya. Karena anak-anak jika diajari oleh orang tua dan orang-orang yang sudah terlatih, maka anak akan lebih memahami dan mengerti apa yang sedang ia lakukan dan pelajari. Sekian dan terima kasih. Menurut Lewin, teori ini dikemukakan oleh Kurt Lewin 1892 sampai 1947. Menurutnya, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikolog.
Medan di mana individu bereaksi disebut life speak. Life speak mencakup perwujudan lingkungan yang di mana individu bereaksi. Misalnya, orang-orang yang dijumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Jadi, menurut Lewin, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Terima kasih. Pengertian perkembangan kognitif menurut para ahli yang keempat yaitu Jerome Brunner. Menurut Jerome Brunner, pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar mahasiswa dapat belajar dari diri sendiri melalui pengetahuan dan eksperimen untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan yang khas baginya. Dari sudut pandang psikologi kognitif, bahwa cara yang dipandang efektif untuk meningkatkan kualitas output pendidikan adalah pengembangan program-program pembelajaran yang dapat mengoptimalkan keterlibatan mental, intelektual pembelajaran pada setiap jenjang belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi tentang tahap-tahap perkembangan kognitif. Tahap perkembangan yang pertama yaitu tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, melihat, mendengar, dengan tindakan motorik menggapai menyentuh. Contohnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada dia lihat, kini tidak terlihat dan hilang begitu saja. Dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahapan ini, anak berperilaku seolah mainan itu hilang begitu saja. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional 2-7 tahun. Tahap operasional menurut Jean Piaget bahwa tahap ini anak-anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan bernalar. Contoh dari maksud tahap praoperasional menurut Jean Piaget bahwa pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata dan bayangan seperti anak bernalar atau membayangkan dunia atau hidupnya atau dirinya adalah orang yang paling cantik atau paling kaya, dan juga bisa membayangkan boneka yang dimainkannya adalah anaknya. Dalam hal ini, anak mencerminkan dirinya sebagai seorang dokter, seorang princess, dan sebagainya. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, 7-11 tahun. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahapan ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Seperti si kecil mulai berpikir logis tentang peristiwa nyata di sekitarnya. Contohnya seperti pada tahap praoperasional yang tadinya si kecil membayangkan bahwa boneka yang dimainkannya adalah anaknya. Maka pada tahap operasional konkret ini adalah tahap di mana si kecil sudah mulai berpikir secara logis dan masuk akal tentang peristiwa nyata di sekitarnya. Contohnya seperti boneka yang dimainkannya adalah real atau nyata, adalah suatu permainan benda mati atau bukan anak dari si kecil. Contoh lainnya seperti pada tahap praoperasional yang tadinya si kecil berpikir bahwa dirinya adalah seorang princess, maka pada tahap operasional konkret ini si kecil sudah mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah princess dan hanya sebagai seseorang anak kecil. 4. Tahap operasional formal, mulai dari 11 tahun hingga dewasa.
Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 tahun saat pubertas dan terus berlanjut sampai dewasa. Sedangkan tahap operasional formal menurut Jean Piaget, tahap ini adalah periode terakhir perkembangan kognitif. Tahap ini mulai dialami anak dalam usia 11 sampai 16 tahun dan terus berlanjut sampai dewasa. Contoh seperti pada tahap ini, anak mulai berpikir abstrak dan mampu membuat hipotesis. Anak yang sedang beranjak remaja ini juga mulai lebih memikirkan masalah moral, sosial, etika, dan menggunakan logika deduktif, penalaran, dan informasi umum khusus. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materinya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas dan lingkungan dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi proses pembentukan karakteristik setiap individu. Hereditas dipandang sebagai faktor hewan yang diturunkan dari orang tua pada anak baik fisik maupun psikis sejak masa konsepsi melalui gen-gen. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor eko adalah faktor abiotik atau biotik yang mempengaruhi organisme hidup. Faktor abiotik meliputi suhu lingkungan, jumlah sinar matahari, dan pH tanah air tempat organisasi hidup. Yang berikut, faktor kematangan. Faktor kematangan adalah faktor di mana semua organ tubuh siap menjalankan fungsinya masing-masing. Jadi perkembangan manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor seperti yang telah disebutkan dan dijelaskan di atas. Yang berikut, faktor pembentukan kepribadian adalah keturunan atau faktor keturunan memberi pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seorang, meskipun tidak menentukan semua kepribadian orang tersebut. Yang berikut, faktor minat dan bakat. Bakat merupakan potensi dan sesuatu kemampuan khusus yang dimiliki setiap individu sebagai bawaan sejak lahir. Adalah hal yang mencakup semua faktor yang ada pada diri sendiri yang dimiliki sejak lahir dan menumbuhkan suatu perkembangan pada keterampilan, keahlian, keterampilan dan kecakapan tertentu. Bakat masih dapat ditumbuhkan dan dikembangkan supaya lebih terasa lebih baik. Bakat juga bisa mendukung cita-cita atau karir seseorang, bisa mendukung cita-cita atau karir seseorang, bisa juga menjadi profesi. Yang berikut, kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan untuk melakukan apa yang diinginkan atau hak atau kekebalan dengan anugerah dan kelebihan yang dimiliki, yaitu hak istimewa. Kebebasan juga dapat diartikan memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa batas. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih teman-teman yang telah memaparkan materinya. Baik, waktu selanjutnya kami persilakan anggota kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, kritik, ataupun saran. Di mana dalam setiap kelompok kami berikan 1 orang penanya. Terima kasih.